Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia, selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya, istilahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme. Meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan, meskipun tidak berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Karena teroris atau bukan itu bukan dilihat daripada penampilannya, tapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya. Dia benci kepada pemerintah. Dia benci kepada pemerintah. Iya. Tidak ada seorang pun yang menyandang sikap radikal, kemudian tidak benci kepada pemerintah. Tidak ada hal tersebut secara syar'i dan tidak ada secara qadari. Cara qadari maksudnya apa? Dari seluruh kejadian-kejadian yang pernah terjadi dari masa ke masa, itu tidak pernah keluar dari kaidah itu. Bahwa orang yang melakukan aksi-aksi teror itu pasti ada kebencian kepada apa? Kepada pemerintah. Iya. Makanya kata sebagian as-salaf, tidak ada seorang yang berbuat bid'ah kecuali dia ujungnya akan berpendapat boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Nah, ini ciri yang ketiga. Dan ini di sini saya berbicara kesepakatan. Ini yang saya terangkan ini bukan hal yang silam pendapat. Ini kesepakatan. Kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Dan memang seperti itu cirinya. Dan memang seperti itu cirinya. Iya. Bahwa orang-orang yang benci terhadap pemerintah melakukan selalu memanas-manasi hati manusia untuk benci kepada pemerintah, itu adalah orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus, menyelisihi jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kesepakatan para ulama. Bayangkan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puluhan bahkan ratusan hadis tentang perintah taat dan sabar terhadap pemerintah yang zalim. Iya, kata beliau, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan akan ada nanti pemimpin-pemimpin di tengah kalian. Dan di tengah pemimpin itu ada sekelompok lelaki. Hati-hati mereka itu seperti syaitan di jasad-jasad manusia. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhukum bisayf? Tidakkah kita melawan mereka dengan pedang?" Iya. Kata beliau, "Isma wa ati' lil amir. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma wa ati'." Kata beliau, dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ini wejangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, obat yang pasti. Karena belum pernah ada sejarah, ada satu umat melakukan kudeta terhadap pemerintahnya lalu membawa kebaikan. Itu belum pernah ada sejarahnya. Ya, termasuk kita di Indonesia ini. Jangan bilang reformasi itu bagus. Reformasi itu adalah awal kehancuran. Makanya yang terlibat dalam hal itu jangan berbangga. Karena kalau dia terlibat dalam kejadian tersebut, memotivasi dan membawa manusia, itu dia masih menanggung dosa sampai hari kiamat kalau dia tidak bertobat dari hal tersebut. Dia menyebabkan berbagai kemunduran perekonomian, berbagai kejadian di tengah manusia. Tiba-tiba dia mau merasa aman dari perbuatannya. Berbicara tentang pemerintah ini begini dan begini, menggibahinya, itu dosa besar. Jadi seorang itu kadang, Masya Allah, kalau dia terhadap kawannya dia cerita, jangan gitu kamu, itu gibah itu dosa besar. Tapi kalau dia cerita tentang kehormatan pemerintah, dia injak-injak di sana sini, dia nukil berita-berita yang belum tentu jelas sumbernya, belum bisa dipertanggungjawabkan,
Seakan-akan dia tidak berdosa. Itu keliru besar. Pemerintah itu derajatnya lebih besar dari kedua orang tua. Dari kedua orang tua. Menggibahinya itu lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Makanya bukan itu jalannya. Kalau ada pemerintah misalnya yang perlu dinasihati, dinasihati secara pribadi. Kata Nabi SAW, "Man kana innahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alani. Wal ya'khudh biyadihi wal yansaqu sirran. Fa in qubila min qudak, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan nasihatnya itu terang-terangan di halayak ramai. Nah, boleh seperti itu. Nah, ini akhlak yang mulia namanya. Kalau mau bicara akhlakul karimah, ini akhlakul karimah. Iya. Bukan akhlakul karimah santrinya demo-demo bunuh menterinya. Bukan akhlakul karimah orang yang komplain tidak diberi dana sumbangan sampai bicara di apa? Di media. Siapa yang punya nasihat kata Nabi, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia sampaikan, dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Nah, ini subhanallah, patokan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tidak perlu terlalu banyak aktivitas. Ustadz ini kalau bicaranya seperti itu terus, kapan kita akan berubah? Saya jawab, insya Allah kita akan berubah. Akan menjadi lebih baik. Karena itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Iya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dihabiskan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke lautan, Bani Israel mendapat nikmat yang besar. Allah cuma sebut satu amalan Bani Israel, akan kehancuran pemerintah dia yang zalim. Iya, Fir'aun yang zalim ini cuma satu kebaikan yang disebut Bani Israel. Allah berfirman, wa auratna al-ard wa auratna al-qaum alladhina kanu yastad'afuna fil ard masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Kami wariskan bumi itu dari timur sampai baratnya untuk kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi. Sempurna kalimat Rabbmu untuk mereka. Disebabkan karena apa? Karena kesabaran mereka. Cuma punya satu, sabar saja. Karena itu tidak ada sejarahnya Nabi Musa itu membawa Bani Israel untuk apa? Untuk demo-demo. Itu tidak ada sejarahnya. Yang ada diperintah bersabar. Diperintah bersabar. Dan itu yang harus dilakukan. Itulah penyelesaian namanya. Kalau bisa menasihati, dia nasihati. Tidak bisa menasihati, dia doakan. Dia bersabar. Dia punya perantara, dia sampaikan ke perantara untuk menasihatinya. Begitu caranya kalau ada kesalahan. Ya. Dan ini sikap pertengahan. Keluar dari hal ini, itu akan membawa radikalisme. Cuma bentuknya macam-macam aja. Ini sekarang benci kepada pemerintah ini ada di banyak kelompok. Ya, cuma cara kelanjutannya itu berbeda. Ada yang dengan caranya pertumpahan darah. Ada yang caranya dengan masuk menjadi orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah, mengkritik keras. Ada yang dengan cara dia bikin jemaah sendiri, kelompok sendiri. Ya, ada imamnya sendiri. Berbagai cara, tapi intinya bersepakat mereka. Semuanya benci kepada pemerintah.